mereka dinonaktifkan. Menggunakan pendekatan aktif dengan metode deskriptif. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Ekonomi Politik yang beranggotakan Saya Nailan Nabila. Saya Hanifah Dwi Hijriah. saya Aulia Najwa. Saya Fahri Alfa. Di sini kami akan membahas penelitian kami yang berjudul Ekonomi Politik Distribusi Bantuan Sosial Studi Kasus Penerima Bansos yang terindikasi judi online di Kota Serang. Stay tune guys. Bantuan sosial atau bansos itu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu kaum miskin dan juga kaum rentan melalui seperti berbagai program seperti PKH, ada PPNT. Nah, namun di tengah upaya tersebut muncul fenomena yang menjadi perhatian publik, yaitu adanya penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online atau di Kota Serang. Dalam penelitian ini kami juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Nah, penelitian ini juga dilakukan di lingkungan kelurahan dengan melibatkan aparatur kelurahan, terus juga operator DTKS, masyarakat penerima bansos dan juga masyarakat yang sekiranya itu bisa sebagai informan. Terus data yang kami kumpulkan itu melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi bansos dan juga fenomena judol di kalangan penerima bantuan bansos. Temuan pertama menunjukkan bahwa distribusi bansos di Kota Serang telah memanfaatkan sistem digital berbasis DTKS. Verifikasi dilakukan melalui data ekonomi keluarga, dokumentasi rumah, dan geotagging lokasi penerimaan bantuan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos. Namun, masih ditemukan potensi ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Selain itu teman-teman, penelitian juga menyatakan bahwa ada 1.500 penerima bansos di Kota Serang itu yang terlibat dalam aktivitas aktif judi online. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama itu ada seperti tekanan ekonomi, terus juga ada kemudahan akses teknologi. Mungkin kita sudah ada di era digital, terus juga ada rendahnya literasi terkait digital tersebut, dan juga ada kurangnya kemampuan masyarakat Indonesia atau masyarakat Kota Serang terkait pengelolaan keuangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tapi juga perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sosial masyarakat di Kota Serang maupun Kota Indonesia sendiri. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini. Ketika bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi justru digunakan untuk aktivitas perjudian, apalagi judi online, teman-teman. Maka tujuan utama kebijakan bansos itu menjadi tidak tercapai. Yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan malah dipakai yang enggak seperti itu. Nah, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, maupun kesehatan berisiko habis tanpa memberikan manfaat bagi keluarga penerima bansos tersebut karena digunakan untuk judi online. Jika terus terjadi, kondisi ini itu bisa berdampak buruk, yang dimana adanya kemiskinan, terus juga menurunkan efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah dibiayai oleh negara. Jadi sia-sia gitu guys kebijakan ini. Pemerintah itu sebenarnya udah ngelakuin berbagai bentuk pengawasan terhadap proses penyaluran bansos ini. Tapi pengawasan terhadap pengguna bansos ini tuh setelah menerima bansos, si masyarakatnya itu masih menjadi tantangan utama dari penerimaan bansos tersebut. Hal ini tuh disebabkan karenanya ada aktivitas judi online yang dilakukan secara pribadi melalui smartphone, terus sehingga sulit untuk diawasi secara langsung
guna teman-teman, begitu. Ketika bantuan sosial disalahgunakan, Yang dirugikan bukan hanya penerima bantuan saja, tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Terima kasih.